Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube sekalian, apa kabar rekan-rekan di rumah? Saya harap teman-teman saat ini sedang berada di rumah untuk mengikuti anjuran dari pemerintah agar stay at home, melakukan hal-hal yang ataupun kegiatan itu di rumah, karena untuk memutus jaringan penyebaran dari virus COVID-19. Jadi untuk teman-teman di rumah, daripada kita gabut, lebih baik kita menggunakan waktu dengan lebih berguna. Di sini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan tes yang sudah pernah dilakukan oleh rekan-rekan kami. Jadi soal-soalnya ini soal dari tes ujian calon pegawai negeri sipil yang sebelumnya sudah dijalani oleh rekan-rekan kami. Jadi soal-soal ini bisa menjadi bahan latihan teman-teman di rumah tentunya. Jadi untuk teman-teman sekalian, kita akan langsung saja untuk membahas soal-soalnya. Jadi selamat belajar teman-teman. Kita akan membahas kali ini itu soalnya tentang sinonim, nomor 1 sinonim. Jadi untuk soalnya ini interinsuler. Itu sinonimnya adalah, ada 5 pilihan jawaban: A. Antar negara, B. Antar pulau, C. Antar kota, D. Antar bangsa, atau E. Antar suku. Kita bahas terlebih dahulu arti dari interinsuler. Itu adalah antar pulau, dari pulau atau dari pulau ke pulau. Jadi jawabannya adalah antar pulau, yaitu poin yang B. Lalu untuk yang nomor 2 itu imperatif. Apa sinonimnya dari imperatif? Ada 5 pilihan jawaban: A. Bersifat memerintah, B. Bertindak menjajah, C. Berlaku seperti dinasti, D. Berlaku seperti kerajaan besar, atau E. Bertindak memecah belah. Kita bahas terlebih dahulu. Imperatif adalah bersifat memerintah atau memberi komando, atau mempunyai hak memberi komando, atau bersifat mengharuskan atau diwajibkan. Untuk jawabannya itu jelas adalah yaitu yang bersifat memerintah atau poin yang A. Masuk ke soal nomor 3, gaduh. Sinonim dari gaduh ada 5 pilihan jawaban: A. Bertukaran barang, B. Bunga majemuk, C. Gadai barang, D. Tukar tambah, atau E. Jual beli. Kita masuk ke pembahasan terlebih dahulu. Ganduh. Ganduh itu yaitu bertukar barang dengan tambahan uang atau bertukar tambah. Tokok atau imbuh. Imbuh ini tambahan sedikit dalam bertukar barang dan sebagainya. Jadi untuk jawabannya adalah bertukar barang atau tukar tambah. Sehingga jawabannya bisa A atau D. Masuk ke soal nomor 4. Perestroika. Sinonim dari A. Penataan kembali, B. Pelabelan produk, C. Aturan main, D. Sentuhan tradisional, E. Imbang kata. Kita bahas terlebih dahulu. Perestroika
itu adalah penataan kembali atau pembaruan dalam berbagai bidang politik dan lain-lain. Sehingga jawabannya adalah penataan kembali, yaitu yang A. Masuk ke nomor 5, kompilasi. Sinonimnya adalah A. Penghitungan dengan komputer, B. Kumpulan tulisan yang teratur, C. Ikhtisar karangan ilmiah lengkap, D. Kumpulan informasi yang rumit, atau E. Perbuatan tidak logis secara sadar. Kita bahas terlebih dahulu. Kompilasi adalah kumpulan tulisan yang tersusun secara teratur atau tentang daftar formasi, karangan, dan sebagainya. Sehingga jawaban untuk soal nomor 5 adalah kumpulan tulisan yang teratur atau poin yang B. Soal nomor 6, sinonim dari madar adalah A. Tidak berperasaan, B. Nasihat dari ulama, C. Sejenis pantun, D. Tembok di atas menara-menara, atau E. Kata puji-pujian. Kita bahas dulu. Madar itu adalah tidak berperasaan atau tebal telinga. Sehingga jawabannya untuk soal nomor 6 itu tidak berperasaan atau A. Masuk ini untuk yang berikutnya kita bahas padanan kata. Padanan kata. Jadi untuk soal nomor berikutnya, nomor 7, padanan kata dari arkais adalah A. Dinamis, B. Lazim, C. Kuno, D. Baru, E. Statis. Kita bahas dulu. Arkais adalah berhubungan dengan masa dahulu atau berciri kuno, tua, tidak lazim lagi, tentang kata, atau ketinggalan zaman. Sehingga jawabannya itu yang poin yang C, yaitu kuno. Lalu padanan kata dari epistaksi adalah A. Musibah, B. Mules, C. Mimisan, D. Muntah, atau E. Mutaber. Kita bahas dulu ya teman-teman. Epistaksi itu mimisan atau pendarahan dan hidung. Jawabannya itu untuk soal nomor 8 yaitu mimisan, yang poin C. Padanan kata dari mencungap. Mencungap adalah A. Menguap, B. Tertutup, C. Mengantuk, D. Mencuplik, atau E. Ternganga. Kita bahas terlebih dahulu teman-teman. Mengucap itu adalah ternganga atau mengap-mengap atau susah bernapas. Sehingga jawabannya adalah ternganga. Poin yang E, jawaban nomor 9. Padanan kata untuk soal nomor 10, menyurai adalah A. Menyisir, B. Menyapu, C. Menekankan, D. Membubarkan, atau E. Menyurati. Kita bahas dulu. Menyurai itu adalah membubarkan atau mencerai-beraikan. Sehingga jawabannya adalah membubarkan, yaitu poin yang D. Untuk soal nomor 11, padanan kata dari mendirus adalah A. Mendirikan, B. Menyaring, C. Memilih, D. Menyiram, atau E. Menanam. Kita bahas dulu. Mendirus sendiri itu adalah menyirami. Sehingga padanan kata dari mendirus adalah menyirami, yaitu poin yang D. Kita masuk ke poin yang lain. Ini kita akan bahas tentang antonim. Lalu untuk soal nomor berikutnya, nomor 12, antonim dari fasik adalah A. Baik, B. Buruk, C. Benar, D. Salah, E. Jahat. Kita bahas dulu. Fasik adalah, fasik secara etimologi, orang yang dikatakan tidak baik karena tidak meyakini dan melaksanakan perintah dalam agama Islam. Jadi fasik itu bertolak belakang dengan baik. Sehingga jawabannya adalah A atau baik. Masuk ke soal nomor 13. Antonimnya dari filantropi adalah A. Ringan tangan, B. Kikir, C. Cekatan,
D. Kekuatan, E. Pengampunan. Kita bahas terlebih dahulu, filantropi adalah tindakan orang atau seseorang yang mencintai sesama manusia sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain, dan bisa dikatakan sebagai orang yang dermawan. Sehingga lawan kata dari filantropi atau antonim dari filantropi itu adalah kikir atau pelit. Jawabannya adalah B, yaitu kikir, teman-teman ya. Lalu kita masuk ke soal nomor 14. Ini antonim dari gamang. Itu adalah A. Takut, B. Khawatir, C. Gayat, D. Berani, atau E. Tepat. Kita bahas dulu, gamang adalah merasa takut, ngeri, serta khawatir ketika melihat ke bawah dan sebagainya. Sehingga gamang lawan katanya adalah berani. Jawabannya D. Berani, teman-teman ya. Lalu kita masuk ke soal nomor 15. Lawan kata dari bebal adalah A. Pandir, B. Tolo. Mohon maaf, ini B. Tolol ya. C. Bodoh, D. Brilian, E. Idiot. Pembahasannya, bebal adalah sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, atau tidak tajam pikiran. Sehingga lawan kata dari bebal itu adalah brilian. Jawabannya adalah D, teman-teman ya. Masuk ke soal nomor 16. Lawan kata dari teruk adalah A. Buruk, B. Cantik, C. Berat, D. Ringan, atau E. Parah. Kita bahas dulu. Teruk adalah parah, keras, hebat, tentang penyakit, pukulan, perkelahian, atau bekerja. Sehingga teruk lawan katanya adalah ringan. Jawabannya adalah D. Kita ke poin berikutnya, kita akan membahas tentang analogi. Ini soalnya nomor 17. Untuk soalnya insting serta naluri sama dengan titik-titik dengan titik-titik. Jawabannya ada 5 pilihan. A. Relatif dengan hamper, B. Inspirasi dengan ilham, C. Instruksi dengan instruktur, D. Remang dengan gelap, E. Intervensi dengan sanggahan. Pembahasan. Analoginya, insting sama artinya dengan naluri, sebagaimana inspirasi sama artinya dengan ilham. Sehingga jawabannya adalah B, yaitu inspirasi dengan ilham. Kita masuk ke soal nomor 18. Analogikan soal ini, undang-undang dengan revisi sama dengan rumah dengan, pilih 5 pilihan jawaban. A. Regresi, B. Reparasi, C. Restorasi, D. Renovasi, atau E. Reformasi. Kita bahas dulu analoginya. Perbaikan undang-undang disebut dengan revisi, sebagaimana perbaikan rumah disebut dengan renovasi. Sehingga jawabannya adalah D, yaitu renovasi. Masuk ke soal nomor 19. Kunyit dengan kuning sama dengan kesumba dengan titik-titik. A. Hitam, B. Hijau, C. Merah, D. Biru, atau E. Jingga. Pembahasannya, analoginya warna yang dihasilkan oleh kunyit adalah kuning. Sehingga sebagaimana warna yang dihasilkan oleh kesumba itu adalah warna merah. Sehingga jawabannya adalah yang C atau merah. Mohon maaf, jawabannya C atau merah. Masuk ke soal nomor 20. Api dengan lidah sama dengan titik-titik dengan titik-titik. A. Pohon dengan rambat, B. Pantai dengan bibir, C. Angin dengan kulit, D. Roda dengan jari, atau E. Air dengan mata. Kita bahas dulu analoginya. Lidah api dan mata air merupakan contoh ungkapan. Lidah api adalah ujung nyala api, sebagaimana mata air adalah sumber air. Sehingga jawabannya adalah E, yaitu air dengan mata. Demikianlah teman-teman sekalian untuk soal yang kita bahas. Soal yang kita bahas ini soal yang pernah keluar pada saat rekan-rekan kami di sini itu mengikuti ujian calon pegawai negeri sipil di
departemen ataupun instansi yang mereka lamar. Jadi soal-soal yang saya bahas tadi itu adalah soal yang sudah pernah keluar. Jadi untuk teman-teman sekalian, soal-soal yang tadi kita bahas yang sudah disajikan itu bisa menjadi bahan latihan untuk teman-teman apabila akan menghadapi ujian calon pegawai negeri sipil. Dan untuk teman-teman sekalian, apabila saat ini itu sudah pernah mengikuti ujian calon pegawai negeri sipil, bisa dikumpulkan juga untuk soal-soalnya untuk dibahas kembali, agar waktu yang saat ini yang disarankan untuk pemerintah agar stay at home atau selalu berada di rumah bisa dimanfaatkan lebih bermanfaat dengan membahas-bahas soal, dengan belajar dan melakukan apapun yang teman-teman sukai tapi dengan berada di rumah. Mari kita sama-sama memutus rantai penyebaran dari virus COVID-19 agar virus ini bisa cepat kita putus untuk penyebarannya. Jadi untuk teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan juga apabila teman-teman menonton video ini sampai dengan akhir, saya ucapkan banyak terima kasih. Juga untuk teman-teman yang baru hadir, saya mengharapkan bisa menonton video yang ada di channel ini sampai dengan akhir video, karena channel ini masih membutuhkan jam tayang yang disyaratkan YouTube agar bisa mencapai targetnya, agar channel ini bisa selalu hadir dan memberikan konten-konten kepada teman-teman sekalian. Dan juga untuk teman-teman yang baru hadir, mohon bisa untuk berlangganan atau subscribe ke channel ini dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warna merah. Jangan lupa juga diaktifkan untuk tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Jangan lupa juga untuk di like, dan apabila ada saran, komentar ataupun ide bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga di-share ke media sosial teman-teman untuk video ini agar bisa menjadi pembelajaran dan juga bermanfaat bagi rekan-rekan kita yang lain. Jadi untuk teman-teman sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.